Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, kita berjumpa kembali. Kita akan membaca satu ayat dari surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat ke-41. Kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Jika kita ditanya, rumah binatang apakah yang paling lemah? Maka rumah laba-laba, rumah yang paling lemah. Ini perumpamaan yang Allah membuatnya dalam surat Al-Ankabut ayat 41 tentang kesyirikan dan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pelindung, memberi manfaat, diyakini memberi manfaat, memberi yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, diyakini sebagai hal itu selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesyirikan. Mari kita membaca firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Kita membaca terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Saudaraku, mungkin di antara kita pernah menjumpai seorang yang Muslim, ya, beragama Islam. Dia mempunyai jimat, dia letakkan di dompetnya, dia letakkan di sabuknya dengan keyakinan bahwasanya hal itu bisa menolak bahaya. Atau dia letakkan di rumahnya jimat itu dengan keyakinan bisa menolak bahaya. Atau dia letakkan di toko-tokonya dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat. Maka itu adalah seperti rumah laba-laba, lemah sekali, tidak memberi manfaat, tidak menolak mudarat, menolak bahaya. Mari kita membaca tafsirnya. Ayat ini kita membaca tafsir. Ya, dalam tafsir Al-Muyassar kita membaca. Mathalul ladzina ja'alul awthana min dunillahi awliya'an yarjuna nasraha. Permisalan mereka yang menjadikan berhala-berhala selain Allah sebagai pelindung-pelindung yang mereka mengharapkan pertolongannya. Jadi berhala bukan hanya patung saja, bisa berwujud benda yang diletakkan oleh manusia di dompetnya, di sabuknya dengan keyakinan bisa menolak bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berhala-berhala. Kamathal ankabut, seperti laba-laba, allati amilat baitan li nafsiha liyahfadhaha, yang membuat rumah untuk dirinya dan menjaganya. Falam yughni anha syai'an 'inda hajatiha ilaihi, namun rumah itu tidak memberi manfaat sama sekali saat dia butuhkan, saat dia ingin terbebas dari, tidak terkena panas, tidak terkena dingin, namun dia terkena, ya. Kan kita sentuh rumah laba-laba itu sangat lemah. Faqad halika haula'il musyrikuna lam yughni anhum awliya'uhum alladzina takhaduhu min dunillahi syai'an. Demikian juga pelindung-pelindung yang dijadikan orang-orang musyrikin sebagai pelindung mereka. Mereka menjadikannya pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat, maka tidak bermanfaat sama sekali. Wa inna ad'afal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamuna dzalika mattakhadhuhum awliya.
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Seandainya mereka mengetahui hal itu adalah sesuatu yang paling lemah, mereka tidak akan menjadikannya. Fahum la yanfa'unahum wa la yansurunahum. Berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai pelindung atau mendatangkan manfaat selain Allah SWT itu tidak memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Tidak mendatangkan, yaitu tidak bisa menolak bahaya. Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini. Hadis Rasulullah SAW kita membaca. Ya, hadis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Maram, hadis nomor 297, di mana dakhaltu ala Abdullah bin Hukaim wa bihi khumra. Aku pernah menemui Abdullah bin Hukaim, seorang tabi'in. Ya. Saat itu dia sakit, wajah dan tubuhnya merah. Faqultu ala tu'alliku tamimatan. Tidakkah engkau menggantung sesuatu sebagai jimat? Faqala na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari hal ini. Tahu dia, ini kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak menggantung sesuatu untuk menolak sakit, menolak bahaya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al-mautu aqrabu min dzalik. Dalam satu riwayat dia mengatakan kematian lebih dekat dari ini karena tahu ini ada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa syai'an wukilaihi ilaihi. Barang siapa menggantungkan jiwanya dengan sesuatu itu, dia akan diserahkan kepada sesuatu yang dia jiwanya bergantung dengan hal itu. Mari kita lihat kitabnya, ya, Ghayatul Maram. Ya, ini di hadis nomor 297, di mana saya ulang lagi, ya, dari Isa bin Hamzah, an Isa bin Hamzah qala dakhaltu ala Abdullah bin Hukaim wa bihi humra. Dia satu sakit, ya, faqultu ala tu'alliku tamimatan. Tidak engkau menggantung jimat untuk menolak sakitmu itu? Faqala na'udzubillahi min dzalik. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari hal ini kesyirikan. Wa fi riwayah al-mautu aqrabu min dzalik. Dalam satu riwayat dia mengatakan kematian lebih dekat dari hal ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa syai'an, barang siapa menggantungkan sesuatu, menggantungkan jiwanya dengan sesuatu itu, wukilaihi, akan diserahkan kepada hal itu. Ini kita lihat kitabnya Ghayatul Maram, fi takhrij ahadisi al-halal haram, ta'lif Syekh Muhammad Nazir Al-Albani, karya Syekh Muhammad Nazir Al-Albani rahimahullah. Hadis yang lain kita akan baca. Man ta'allaqa syai'an ukilaihi. Barang siapa menggantungkan jiwa dengan sesuatu, dia akan serahkan padanya, ya. Abdullah bin Ukaim, ya, Al-Juhani. Sahih At-Tirmidzi, ya. Kalau dalam riwayat ini Abdullah bin Hukaim, ya. Kita lihat kitabnya Sahih At-Tirmidzi, ya, untuk melihat kebenaran kitabnya ini. Hadis kita lihat di hadis nomor 2072, ya. Hadis nomor 2072 adalah halaman 468 di sini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, di sini dakhaltu an Isa, dakhaltu ala Abdullah bin Ukaim. Di sini Abdullah bin Ukaim Abi Ma'bad Al-Juhani, a'uduhu wa bihi humrah. Aku menjenguk dia saat dia sakit. Fakulna ala tu'alliku syai'an. Aku katakan, tidak engkau menggantung sesuatu. Qal al-mautu aqrabu min dzalik. Kematian lebih dekat daripada ini. Dia mengatakan demikian, ya. Dia tahu ini adalah syirik. Tidakkah engkau menggantung sesuatu untuk menolak sakitmu, ya. Kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, man ta'allaqa syai'an, barang siapa menggantungkan jiwa dengan sesuatu, ukilaihi, maka dia akan diserahkan kepadanya, ya. Hadis nomor 2072 dalam kitab, kita lihat kitabnya Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya, benar. Kita akan membaca penjelasan sedikit tentang hal ini.
Wa fi hadzal hadis, dalam hadis tadi yang kita baca, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man ta'allaqa syai'an, barang siapa menggantungkan sesuatu, ai 'allaqa 'ala nafsihi syai'an, menggantungkan jiwanya dengan sesuatu itu, minat tama'im wa nahwiha li jalbi naf'in lahu aw daf'i dhurrin anhu." Menggantungkan sesuatu jiwanya dengan kepada jimat, ya, dan semisalnya untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Wukila ilahi, akan diserahkan kepada benda itu, ya. Aiturika amruhu ila dzalika syai', akan diserahkan urusannya kepada sesuatu yang bergantung jiwanya kepada dia, ya. Wa huwa la yadurru wa la yanfu, sedangkan wala yanfa, dia itu tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat, ya. Misalnya seorang keyakinannya dia taruh di dompetnya jimat dengan keyakinan jimat itu bisa menolak bahaya dalam dirinya. Maka ini bentuk kesyirikan yang dilarang dalam agama Islam. Akan diserahkan jiwanya kepada keyakinannya kepada benda itu. Maka kita jauhi kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Di antaranya dia wal makna anna man tamassaka bi syai'in minal mudawa wa taqada anna asy-syifaa'a minhu la minallahi ta'ala la yashfihillahu. Misalnya seseorang berpegang dengan sesuatu dalam pengobatan, dia mengobati dirinya. Dia berkeyakinan bahwasanya kesembuhan itu dari sesuatu itu selain Allah SWT. Maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Bal wakala syifa'u ila dzalika syai'. Bahkan diserahkan penyembuhannya, kesembuhannya itu kepada hal itu. Wa hina idzin la yahsulu syifa'uhu. Karena maka tatkala hal itu terjadi, maka tidak akan terjadi penyembuhannya, kesembuhannya. Li'anna asya, karena sesuatu selain Allah la tanfa, tidak memberi manfaat, wala tadur, tidak mendatangkan mudarat, tidak bisa menolak mudarat, illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sakit, kita berobat, kita pergi ke dokter, kita diberi obat, namun dengan keyakinan obat itu adalah obat, ya. Kita dengan keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembuh dengan izin Allah dengan minum obat. Jadi Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sembuh. Kita berobat dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan. Dengan izin Allah SWT kita sembuh. Maka dalam hadis ini at-tahdhir min at-ta'alluq bi ghairi. Maka dalam hadis ini larangan jiwa kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka dalam ayat tadi, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a, pemisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, wali-wali, pelindung-pelindung yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya dengan keyakinan seperti itu seperti rumah laba-laba. Maka rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba.